Lalu kita sudah membahas mengenai sholawat kepada Nabi di dalam sholat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Adapun lafaz yang biasa kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya. Jadi memang riwayat ini sangat banyak dan kita tetap memakai yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwasannya kita tambahkan wa ala ali sayyidina, menambahkan sayyidina di dalam sholawat. Jadi yang baca Allahumma sholli ala Muhammad itu hanya mendapat pahala sholawat saja, tapi yang menambahkan sayyidina pahalanya double. Pertama pahala sholawat, yang kedua pahala beradab, berakhlak. Ya, tidak pantas, tidak elok kita menyebut Nabi hanya nama saja, manggil guru saja, manggil orang tua dengan nama saja kita kurang ajar, terlebih lagi menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita mengikuti Allah. Dalam Al-Quran tak ada satupun ayat Allah memanggil Nabi hanya dengan namanya saja. Nabi-nabi yang lain dipanggil ya Adam, ya Musa, ya Isa. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Yaitu menunjukkan bahwasanya Allah mengajarkan kita bagaimana cara beradab kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan Allah menegur para sahabat yang hanya memanggil Nabi namanya saja. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian memanggil Nabi sama seperti memanggil teman-teman kalian. Manggil teman hanya dengan nama saja boleh, tapi manggil Nabi hanya dengan nama itu tidak bagus. Jadi tadi ya, kita menggunakan sayyidina, pertama dapat pahala salawat, dapat pahala berakhlak, yang ketiga dapat pahala mengikuti Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat dapat pahala mengikuti Nabi. Nabi pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Ana sayyid, aku ini pimpinan anak Adam nanti di hari kiamat. Aku berkata seperti ini bukan sombong, ya, tapi ini tahaddusan bin ni'mah. Dan Nabi Muhammad tidak akan berkata tanpa perintah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu, tapi semua wahyu dari Allah. Sampaikan wahai Nabi Muhammad agar umat tahu siapa pimpinan nanti di hari kiamat. Siapa pimpinannya? Nabi besar Muhammad. Jadi harus dibedakan antara orang sombong, orang pamer, dengan orang tahaddusan bin ni'mah. Ya. Nabi besar Muhammad berkata, aku pimpinan anak Adam di hari kiamat. Ya, memang kenyataan itu. Nabi tahaddusan bin ni'mah, ingin mengungkapkan nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad. Kalau orang pamer, ya, tujuannya bukan Allah. Kalau tahaddusan bin nikmah, tujuannya mencari ridho Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau orang pamer, tujuannya agar dipuji manusia. Itu yang membedakan. Ya. Jadi bagaimana cara mengetahui ini orang pamer atau tahaddusan bin nikmah? Nggak tahu. Hati orang kita nggak tahu. Maka hati-hati, jaga lisan kita. Oh, sombong nih orang. Oh, riya nih orang. Oh, nih pamer nih orang. Kita nggak tahu. Ya, niat dia apa? Ya, man sa'adzannu sa'a qalbuh. Orang yang buruk prasangkanya berarti hatinya juga buruk. Kalau hatinya bagus, yang keluar kata-kata yang bagus. Contoh, ya, ceret, tempat minum. Kalau isinya air, yang keluar air. Isinya teh, yang keluar teh.
isinya kopi, yang keluar kopi. Nah, kalau hati seseorang bersih, yang keluar kata-kata yang bagus, ya. Tapi kalau isinya kotor, yang keluar juga kata-kata kotor. Jadi jangan sampai ya kita masuk masjid kemudian pakai kacamata hitam. Ini masjid gelap banget. Ya, ini masjid gelap banget. Mana lampunya ini? Ya. Kemudian ini juga orang-orangnya juga gelap-gelap semua, pakaiannya juga nggak ada yang bersih. Padahal apa? Kacamata dia yang hitam. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita suudzon kepada orang lain. Jadi paling afdolnya amal adalah husnudzon lillah wa husnudzon li ibadillah. Nyangka baik kepada Allah dan nyangka baik sesama hamba Allah. Kalau zahirnya nih orang ibadah, zahirnya orang ngaji, zahirnya orang taat sama Allah, udah bagus. Nggak usah disangka-sangka buruk. Ya, itu ngaji niatnya pamer itu. Ya, hati ente berarti yang buruk. Orang dia bagus kok ngaji. Ngaji bagus apa enggak? Bagus. Ibadah bagus apa enggak? Bagus. Kok disangka buruk? Ah, berarti hati ente yang kotor. Ya, hatinya yang buruk. Kecuali nih, ya, kecuali ada orang apa? Bawa-bawa kunci teh. Bawa-bawa kunci teh tiba-tiba apa? Mondar-mandir di parkiran aja. Sedangkan kita nggak tahu sama dia. Oh, ini hati-hati nih, jangan-jangan dia mau mencuri. Oh, jangan suudzon. Itu bukan jangan suudzon. Tempatnya memang harus waspada kita. Kenapa? Karena dia udah bawa-bawa kunci teh. Kemudian apa lagi? Anak-anak muda bawa-bawa samurai. Ya, bawa-bawa samurai rame-rame. Wah, ini jangan-jangan mau tawuran nih. Oh, jangan suudzon. Ah, itu memang benar bawa tawuran. Ini udah biasa tawuran. Ya, kita harus waspada. Ya, tapi kalau orang kelihatannya bagus, sholat, ngaji, taat, ya udah, itu bagus. Ya, urusan hati kita tidak tahu. Jadi intinya di sini, ya, kita menggunakan Sayyidina, ini pahalanya double. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menambahkan Sayyidina. Dan ternyata di Mekah pun sama menggunakan Sayyidina. Jadi kalau ada saudara kita yang berkata nggak boleh pakai Sayyidina, biarin aja. Ngajinya kurang jauh itu, bacanya kurang banyak, ya, perginya juga kurang jauh, ya, tinggalnya di Pelumpang doang. Jadinya nggak ngerti, udah biarin aja. Ya, semoga dapat taufik hidayah. Ya. Jadi salawat kepada Nabi itu apa maksudnya? Salawat kepada Nabi admuhu fit dunya bi'ila'i dzikri. Salawat kepada Nabi maknanya adalah memuliakan Nabi di dunia dengan meninggikan namanya. Dan ini memang sudah janji dari Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Akan kami angkat sebutan engkau wahai Nabi besar Muhammad. Nabi bertanya, bagaimana cara mengangkat sebutan namaku? Ya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, setiap nama Allah disebut pasti nama Nabi disebut. Orang masuk dalam agama Islam wajib mengucapkan syahadatain. Ya. Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kalau 1 kalimat syahadat doang nggak sah. Harus 2 kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi besar Muhammad utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah disebut, nama Nabi disebut. Di saat adzan, nama Allah disebut, nama Nabi juga disebut. Saat qomat, nama Allah disebut, nama Nabi juga disebut. Saat sholat, nama Allah disebut, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, nama Nabi juga disebut Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Terus juga ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ketika khutbah, nama Allah disebut, nama Nabi juga disebut. Bahkan khutbah nggak nyebut nama Nabi, nggak sah khutbahnya. Bayangin. Khutbah Jumat nih, bagus. Temanya bagus, isinya bagus, tapi lupa salawat sama Nabi, nggak sah khutbahnya. Ya, inilah maknanya nama Nabi besar dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di dunia dengan apa? Setiap disebut nama Allah pasti nama Nabi juga disebut. Wa idhari dini,
Dan makna salawat juga maknanya Allah akan memenangkan agamanya. Lihat agama Islam yang dulu hanya di Madinah saja, ya, kemudian sekarang apa? Menyebar sampai ke Nusantara, bahkan di Eropa, ya, Islam semakin berkembang. Jadi mohon maaf, di sana sudah banyak, ya, gereja-gereja yang sudah ditinggal, yang sudah kembali menjadi masjid. Jadi nggak usah heran, oh kok masjid di Eropa kok kayak gereja? Memang dulunya gereja, kemudian sudah ditinggal dan kemudian menjadi masjid. Jadi Islam di Eropa ini semakin berkembang pesat, ya. Wa idhari dini, ya. Jadi sholawat itu maknanya apa? Allah akan menangkan, Allah akan sebarkan apa? Agama Islam. Itu agamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama nabi-nabi terdahulu. Nabinya wafat, maka ajarannya selesai. Lihat Nabi Musa alaihissalam, nabinya belum wafat, baru ditinggal 40 hari. Baru ditinggal 40 hari Nabi Musa, ya, khalwat. Nabi Musa ibadah di Bukit Tursina, persiapan untuk menerima kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk persiapan menerima kitab Taurat dari Allah. Ditinggal 40 hari, umatnya udah banyak yang murtad itu. Nabi Musanya belum wafat, tapi berbeda dengan umatnya Nabi besar Muhammad. Nabinya sudah wafat belasan abad yang lalu, ya, umatnya masih beriman, bahkan terus menerus berkembang. Inilah kelebihan Nabi besar Muhammad. Wa idhari dini, agamanya, ajarannya akan semakin menyebar. Wa ibqa'i syari'ati, syariatnya juga akan kekal, ya, ajaran-ajaran Nabi terus menerus berkembang hingga saat ini. Wa fil akhirati bi ijzali masubatihi wa tasfi'ihi fi ummati, dan di akhirat itu Nabi besar Muhammad akan mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana tidak besar, ya? Setiap orang beriman itu pasti di situ ada jasa Nabi Muhammad, ya. Setiap orang beriman di situ ada jasa Nabi besar Muhammad. Nah, makanya kita ini ada satu orang masuk Islam sebab kita, atau ada satu orang dapat hidayah sebab kita. Tadi yang nggak pernah ke masjid, kita ajak sebab kita, wasilah kita, akhirnya dapat taufik hidayah, dia ke masjid. Nggak pernah sholat, akhirnya jadi sholat. Apa kata Nabi? Khairun min humurin ni'am, ya. Khairun min humurin na'am, itu lebih baik dibanding onta merah. Baik, itu lebih mahal, lebih baik dibanding onta merah. Jadi satu orang dapat hidayah sebab kita, ini pahala kita tuh sangat besar. Itu onta merah dulu kendaraan yang paling mewah. Satu onta merah bandingannya 10 ekor onta biasa, ya. Dulu mobil itu ya onta. Kalau sekarang tuh berarti apa? Satu mobil itu 10 Innova berarti. Berapa tuh? Ya. Oh, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Nabi Muhammad, semua orang beriman, semua itu jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bagaimana tidak besar pahalanya? Ya, sampai hari kiamat nanti orang beriman itu semua Nabi besar Muhammad dapat bagian pahalanya. Ya. Wa tasfi'ihi fi ummati. Dan di akhirat nanti Nabi besar Muhammad akan bisa mensyafaati umatnya. Ya. Walamma kana al-basharu ajizina an yablughu qadral wajibi lahu sallallahu alaihi wasallam syara'a lana an natluba minallahi dzalika, ya, li'annahu al-alim bima yaliqu bihil qadiru ala i'ta'ih, ya. Ketika kita sudah mengetahui betapa besar jasa Nabi besar Muhammad, betapa besar kebaikan Nabi besar Muhammad kepada kita, betapa besar kasih sayang Nabi kepada kita, betapa besar perhatian Nabi kepada kita, kita nggak bisa balasnya. Ini jasa Nabi gede banget. Gimana cara balasnya kita nggak bisa. Kita nggak tahu gimana cara balasnya. Maka cara balasnya kita serahkan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah,
Kan kemarin kan ini kan awal hadisnya, ya Rasul, kan turun firman Allah tuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun perintah salawat. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi besar Muhammad. Nah, sahabat-sahabat nggak tahu gimana cara salawatnya. Ya Rasul, cara salawat kepada engkau bagaimana? Ya, kemarin diajarin sama Nabi, qulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok Allahumma? Apa artinya? Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi. Kan kalau dari terjemah ya, Allah nyuruh kita, hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Kita gimana? Seharusnya kan jawabnya, ya Allah kami berselawat, ya Allah kami salawat. Tapi kan kita enggak. Allahumma sholli ala, ya Allah salawatlah kepada Nabi. Berarti nyuruh balik dong. Ini paham nggak nih Pak? Kan Nabi nyuruh, Allah nyuruh, orang-orang beriman berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya gimana kita jawabnya? Nusolli ala Muhammad, kami berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Atau aku berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Tapi enggak, kita justru apa? Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad, berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Pak nyuruh balik. Nah, sebetulnya itu bukan nyuruh balik ya. Artinya apa? Di sini kita nggak mampu bagaimana cara balas selawat Nabi, bagaimana cara memuliakan Nabi, bagaimana cara membalas jasa Nabi. Kita nggak tahu. Kenapa? Jasa Nabi terlalu besar. Yang maha tahu siapa? Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, Kau yang maha tahu betapa besarnya jasa Nabi, Kau yang maha tahu betapa tingginya kemuliaan Nabi, maka aku serahkan kepada Engkau. Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa dipahami apa tidak Pak? Bisa ya. Jadi sebetulnya itu bukan nyuruh balik, tapi kita menyerahkan kepada Allah, karena Allah yang maha mengetahui apa yang layak diberikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita berselawat berarti apa? Kita membalas jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabi kita kenal Allah, berkat Nabi kita kenal syariat, dan berkat Nabi nanti kita bisa selamat masuk ke dalam surga. Ya. Baik. Kita lanjutkan fiqhul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis kemarin? Yang pertama, barang siapa yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, barang siapa yang diperintah untuk melakukan sesuatu, kita diperintah untuk berselawat. Tapi kita nggak tahu caranya. Maka ketika tidak tahu caranya, maka bertanyalah kepada yang tahu. Ya, seperti hadis kemarin. Sahabat diperintah untuk salawat kepada Nabi, tapi nggak tahu caranya. Bertanya kepada yang tahu. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikasih tahu sama Nabi mengenai cara salawat. Ya. Kemudian yang kedua, dianjurkan, disyariatkan bersalawat kepada Nabi di dalam sholat dengan bacaan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, tata cara selawatnya seperti ini, jangan dirubah-rubah. Ya, jangan dirubah-rubah, karena ini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita lihat betapa hebatnya para sahabat. Intinya mereka tuh sangat ingin tahu bagaimana ajaran agama. Ketika datang perintah dari Allah berselawatlah kepada Nabi, mereka nggak tahu, mereka nggak diem, langsung buru-buru bertanya, bagaimana caranya wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keinginan ingin tahu tentang agama itu sangat tinggi. Ya, padahal sahabat mereka sibuk berjuang, mereka sibuk bekerja, mereka juga sibuk berjihad. Jadi nggak ada alasan. Kalau kita alasan, kenapa kamu nggak ngaji? Ya karena saya sibuk kerja. Lah, sahabat-sahabat juga kerja.
Kenapa kamu nggak pernah hadir majelis ilmu? Ya, saya sibuk dengan keluarga saya. Lah, emang sahabat-sahabat Nabi nggak punya keluarga? Ya, sibuk mana kita sama sahabat Nabi? Sibukkan sahabat Nabi. Ya, mereka berjuang siang malam, nggak kenal lelah. Ya, kan tapi tetap masih duduk di majelis-majelis ya untuk mengetahui ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat di sini, hadis ini memberi pelajaran kepada kita tambahan kemuliaan untuk Nabi Allah Ibrahim. Kenapa kok Nabi Allah Ibrahim disebut? Ya. Kenapa kok nama Nabi Allah Ibrahim yang disebut? Bukan Nabi Adam. Kan Nabi Adam Nabi pertama. Nah, kemudian kenapa kok Nabi Allah Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Musa? Ya, karena Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah, waj'al li lisana syirikin fil akhirin. Ya Allah, jadikan namaku dikenal, disebut-sebut baik untuk orang-orang sepeninggal aku. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu minta sama Allah agar namanya itu disebut, agar namanya terus-menerus dikenang baik. Ya, dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan, tapi lama masanya. Dari zaman Nabi Allah Ibrahim masanya lama. Dikabulkan apa? Ketika zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan salawat untuk Nabi Allah Ibrahim di dalam sholat. Ya, jadi kenapa kok nama Nabi Allah Ibrahim yang disebut? Karena memang Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah agar namanya diabadikan, dikenal baik untuk orang-orang setelahnya. Makanya di kita baca salawat kepada Nabi Allah Ibrahim di dalam sholat. Ya. Dan Nabi Allah Ibrahim ini gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Sama dengan Nabi besar Muhammad, sama-sama kekasih Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad Habibullah. Habib itu artinya kekasih. Khalil juga kekasih. Ya, tapi lebih tinggi Habib. Kenapa? Habibullah ini kekasih Allah tanpa minta. Kalau Nabi Muhammad kekasih Allah tanpa minta namanya disebut, tanpa minta namanya diangkat, tanpa minta namanya dimuliakan, sudah Allah muliakan. Wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh telah kami abadikan, kami muliakan, kami angkat sebutan namamu. Itu tanpa minta Nabi. Ya, sehingga nama Nabi, setiap nama Allah disebut pasti nama Nabi disebut. Kalau Nabi Allah Ibrahim minta, waj'al li lisana syirikin fil akhirin. Ya Allah, jadikan namaku disebut-sebut baik untuk orang-orang sepeninggal aku. Kira-kira lebih mulia mana? Lebih terhormat, lebih agung mana? Antara minta sama dipinta. Dipinta. Antara minta sama dikasih, lebih mulia dikasih. Itulah kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kesulitan bicara di lidahku. Jadi Nabi Musa tuh agak sulit bicara. Dikarenakan sewaktu kecil pernah terkena bara. Kan Nabi Musa kan dirawat oleh Fir'aun. Ya, Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun, digendong sama Fir'aun, jenggotnya Fir'aun ditarik. Kata penasihat Fir'aun, ini nanti yang akan menghancurkan kerajaan kau. Ya. Terus apa? Jadi bagaimana? Bunuh saja. Kata istrinya Sayyidah Asia, ini anak kecil nggak ngerti apa-apa. Ya, jangan, ini anak kecil nggak ngerti apa-apa. Kata penasihatnya, ini bukan anak kecil sembarangan. Kalau kamu nggak percaya, kasih pilihan saja antara bara sama makanan. Ini anak pasti milih makanan. Kalau anak kecil pasti milih bara yang nyala-nyala, seneng. Ya, itu Nabi Allah Musa tadinya ingin memilih makanan. Tapi apa? Dipalingkan oleh malaikat Jibril, akhirnya apa? Terkena bara. Kenapa? Hikmahnya agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Tapi itu menyebabkan Nabi Allah Ibrahim agak susah untuk bicara. Makanya doa ketika ingin berdebat dengan Fir'aun ketika sudah besar, ya berdoa wahlul 'uqdatam min lisani.
lepaskan ikatan kesulitan di lidahku. Yafqahu qauli, agar mereka paham ucapanku. Nabi Allah Musa minta agar dilapangkan dadanya. Nabi Allah Muhammad tanpa minta, alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Nabi Musa minta, Nabi Muhammad langsung dikasih tanpa minta. Ya, Rabb, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Ya, urusannya dipermudah. Kalau Nabi Musa minta dulu, wa yassirli amri, permudah urusanku. Jadi intinya ya, Nabi Muhammad itu lebih tinggi dibanding nabi-nabi yang lainnya. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis yang nomor 255. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada ahadukum, apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud, ya, habis at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid, jangan langsung salam, tapi apa? Falyasta'id billahi min arba', berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Nih, saking sayangnya Nabi sama kita diingetin nih, ini 4 perkara ini penting. Maka Nabi pesan kalau sholat habis tahiyat jangan langsung salam, baca dulu 4 perkara ini. Apa? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azabnya api jahannam. Ya. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya, hidup di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Ya, fitnah mati di antaranya apa? Sudah mati, tiba-tiba ada orang ngelihat lagi. Lah, itu gentayangan tuh fulan bin fulan. Ya, itu bukan dia. Ya, kalau dia orang baik, dia sedang sibuk dengan kenikmatan kubur. Kalau dia orang jahat, ya, dia sedang disiksa dalam kubur, boro-boro mau ketawa-tawa. Itu apa? Itu fitnah mati. Ya, itu jin korin gitu. Ya, itu jin. Ya, kalau ada yang begitu saudara kita, marahin aja. Kamu jangan kurang ajar, jangan bikin fitnah. Ya, jangan diinin, oh itu bapak kamu, oh itu kakek kamu, wah tambah jadi jinnya tambah jadi, sambit aja, pergi kamu, awas nongol lagi, marahin, ya, marahin, bila perlu sambit, ya, lempar, kalau kena sakitnya, kalau kena sakit, ketika dia nampak maka berlaku hukum dunia, berlaku hukum alam kita. Kalau nampak ini berlaku alam kita. Kena pegang sama kita bisa, ya, bisa sakit dia. Sebetulnya jin itu takut sama manusia, tapi karena manusia udah takut duluan, jadi berani dianya. Ya, apalagi kalau manusia sholat duha. Orang sholat duha, jin nggak berani ganggu. Kalau jin ganggu, maka tuh jin kesurupan manusia. Kan di alam kita kan cerita apa? Kesurupan jin. Ada juga jin kesurupan manusia. Bagaimana? Ketika dia mengganggu orang yang sholat duha, itu kesurupan di alam jin. Ya, kesurupan di alam jin. Ya. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ya, kita minta kepada Allah semoga kita terjaga dari 4 ini. Ya, terjaga dari adab neraka, terjaga dari adab kubur, terjaga dari fitnah hidup, fitnah mati, dan terjaga dari fitnah dajjal. Ini 4 perkara, 4 hal yang penting. Ini ada seorang anak sholat, selesai sholat ditegur sama ayahnya, tadi kamu sholat baca gak? Habis tahiyat baca gak berlindung kepada 4 ini? Doa gak? Enggak. Manusia yang lebih hebat dibanding kamu, manusia yang udah dijamin selamat, gak pernah lepas dari baca doa ini. Kok kamu gak baca? Siapa engkau? Sholat lagi. Dimarahin anaknya, suruh ulang sholat
lagi. Ya, intinya ini doa jangan sampai ditinggalkan. Kalau tidak hafal, ya cukup dalam hati. Cukup dalam hati minta sama Allah berlindung dari adab kubur, berlindung dari adab api neraka, adab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Karena kalau bahasa Indonesia nggak boleh disebutkan. Ya, cukup dalam hati. Baik, insya Allah penjelasannya akan kita baca pada pelajaran akan datang. Semoga kita